Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan solehah sekalian? Semoga pada kesempatan pagi hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat untuk belajar dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita akan memulai proses pembelajaran kita. Untuk materi yang akan kita bahas di kelas 9 semester genap, diantaranya yang pertama, bab 8, beriman kepada qada dan qadar, berbuah ketenangan hati. Kemudian di bab ke-10, menyayangi binatang dalam syariat penyembelihan. Kemudian di bab 11, akikah dan kurban menumbuhkan kepedulian umat. Di bab 12, menelusuri tradisi Islam Nusantara. Dan bab 13, menyuburkan kebersamaan dengan toleransi dan menghargai perbedaan. Inilah materi-materi yang akan kita bahas nanti di semester genap. Olehnya itu, kepada anakku sekalian, silakan kalian menyiapkan dengan sebaik-baiknya segala persiapan yang berkaitan dengan proses pembelajaran kita. Untuk pembelajaran kita pendidikan agama Islam di kelas 9, kita menggunakan aplikasi Classroom yang nantinya kita akan kolaborasi dengan aplikasi WhatsApp Group. Nah, sekalian, mari kita sama-sama untuk memulai pembelajaran kita di pertemuan pertama kali ini di bab 8 tentang beriman kepada qada dan qadar, berbuah ketenangan hati. Olehnya itu, sebelum kita mengawali proses pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, untuk materi kita pada pagi hari ini, beriman kepada dan iman kepada qada dan qadar. Adapun untuk syarat kompetensinya adalah meningkatkan keimanan kepada qada dan qadar, kemudian kompetensi dasarnya menyebutkan ciri-ciri beriman kepada qada dan qadar, kemudian menjelaskan hubungan antara qada dan qadar, menyebutkan contoh-contoh qada dan qadar dan kehidupan sehari-hari, serta menyebutkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan qada dan qadar. Adapun indikator yang akan kita nanti dapatkan atau setelah kita mempelajari materi ini, kalian diharapkan bisa menjelaskan pentingnya beriman kepada qada dan qadar, menyebutkan ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar, menjelaskan pengertian qada dan qadar, menjelaskan hubungan antara qada dan qadar serta takdir, menjelaskan bahwa kejadian yang baik dan buruk merupakan takdir Allah, kemudian membedakan pengertian takdir mu'alaq dan mubram, menyebutkan contoh-contoh takdir mu'alaq dan mubram, membaca dalil nakli tentang qada dan qadar, mengartikan dalil nakli tentang qada dan qadar, serta menjelaskan maksud dalil nakli tentang qada dan qadar. Itu anak-anakku sekalian, harapan Pak Guru agar kalian bisa mengikuti proses pembelajaran ini dengan baik. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas dulu materi kita, yakni menyebutkan ciri-ciri beriman atau ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar. Di antaranya menjelaskan pentingnya beriman kepada qada dan qadar, kemudian menyebutkan ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar. Kemudian kita akan membahas juga tentang menjelaskan hubungan antara qada dan qadar, menjelaskan pengertian qada dan qadar, menjelaskan hubungan antara qada dan qadar serta takdir, menjelaskan bahwa kejadian yang baik dan buruk adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya untuk menyebutkan contoh qada dan qadar kehidupan sehari-hari dan menyebutkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan qada dan qadar nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Baik anak-anakku sekalian, mari kita melanjutkan materi kita. Pengertian qada. Menurut bahasa artinya ketentuan, pelaksanaan, hukum atau keputusan, sedangkan qadar artinya jangka atau ukuran. Adapun menurut istilah, qada adalah ketentuan suatu rencana Allah untuk dilaksanakan, sedangkan qadar adalah rencana yang telah diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali terhadap makhluknya, baik yang sudah, sedang maupun yang akan terjadi. Jadi anak-anakku sekalian, qada merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya terdapat iradahnya untuk segala makhluk. Sedangkan qadar merupakan perwujudan
atau pelaksanaan dari ketentuan yang ada yang tidak berubah sedikit pun. Karena qada dan qadar, maka kehidupan manusia pada dasarnya adalah realisasi dari apa yang telah digariskan oleh Allah sejak zaman azali. Apa itu zaman azali? Yakni sejak zaman permulaan, sejak awal segala sesuatu itu dimulai. Atau Allah menciptakan dari awal, sejak bumi dan segala isinya, serta segala macam tata surya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah disebut dengan qadar. Nah, untuk menggabung antara qadar itu disebut dengan takdir. Jadi iman kepada takdir yaitu percaya bahwa segala ketentuan baik dan buruk datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir Allah tidak terbatas pada manusia saja, tetapi berlaku untuk semua makhluknya. Jadi, Pak Guru garis bawahi bahwa apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan sejak zaman sebelum segala sesuatunya diciptakan oleh Allah atau sejak zaman azali, itu merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, semua yang terjadi saat ini itu sudah menjadi ketetapan Allah sejak dulu, bukan ditetapkan pada saat sekarang ini. Kemudian dari pelaksanaan dari ketentuan itu disebut dengan qadar. Baik, selanjutnya kita melihat ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Qamar ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu dengan ukuran atau ketentuannya. Kemudian di firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain di surat Al-Hadid ayat 22 mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabi min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Artinya tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah ditulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Nah sekalian, kita simpulkan pengertian iman kepada qada dan qadar adalah meyakini dengan sepenuh hati adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku bagi semua makhluk sebagai bukti kebesaran dan kekuasaannya. Nah, selanjutnya, bagaimana ciri-ciri orang beriman kepada dan qadar itu? Di antaranya, yang pertama, ia tidak bersikap sombong dan takabur ketika mencapai kesuksesan atau keberhasilan. Kemudian tidak mudah berputus asa jika menemui kegagalan. Kemudian merasa yakin bahwa kesuksesan yang didapat semata-mata berkat karunia dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian senantiasa bersabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tawakal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala segala usaha yang telah dilakukannya, serta tidak meminta pertolongan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana hubungan qadar dan qadar itu sendiri? Nah, hubungan antara qadar dan qadar sangat erat, ibarat hubungan antara rencana dan pelaksanaan. Kalau qadar adalah perencanaan dan ketetapan Allah, sedangkan qadar adalah selalu sesuai dengan qadarnya. Artinya, perbuatan Allah akan selalu sama dengan apa yang direncanakan dan atau ditetapkannya. Mengenai qada dan qadar ini tidak ada yang mengetahuinya sama sekali, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Olehnya itu, setiap makhluk harus selalu berusaha dengan sebaik mungkin untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi umat kebaikan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Itulah hubungannya. Jadi apa yang telah ditetapkan Allah dan apa yang akan terjadi itu sangat erat kaitannya. Nah, demikian dulu untuk materi kita pada pertemuan pertama kali ini. Selanjutnya nanti kalian akan guru berikan tugas melalui classroom. Jadi nanti dibuka tugasnya melalui classroom. Saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.